Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bertemu kembali sudah 8 tepat, seharusnya setengah 8 ya, Mbak Lela. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Ya, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya lanjutan dari ibunda kita tercinta, Ketua Komunitas tentang Peduli Lingkungan, kepada Mbak Madia. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bertemu dalam Zoom meeting. Alhamdulillah dalam rangka kita mengadakan rangkaian acara pelatihan untuk teman-teman pengurus dan anggota komunitas Tape Uli. Kegiatan ini adalah rangkaian dari bulan November sampai Desember ya. Kita sudah mengawalinya di pertemuan pertama di tanggal berapa itu yang di Lebah Madu, di Seruring Raja. Kemudian yang kedua itu materi tentang bagaimana membuat pupuk. Dan kali ini kita ingin sama-sama belajar tentang bagaimana kita berbicara di depan publik ya. Selanjutnya mungkin nanti ada lagi materi-materi yang menarik lainnya. Ada 3 kali kesempatan lagi dan 2 kali kesempatan yang diberikan oleh dinas yang seperti saya umumkan di komunitas ya, untuk teman-teman yang ingin mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungannya. Ini bisa menghadirkan maksimal 40 orang. Insya Allah nanti dari dinas akan support untuk snack ya, atau konsumsinya. Baru ada 1 kesempatan yang terisi di hari Selasa. Masih ada 1 kesempatan lagi dan ini sebelum tanggal 15 bulan Desember. Ya, alhamdulillah yang kami cintai dan kami sayangi, hari ini Bunda Nur Lela telah bergabung ya di awal-awal, bahkan alhamdulillah kita sudah berencana meminta kesediaan beliau untuk berbagi ya buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini akhirnya bisa terrealisasi. Jazakillah khairan kasiro Bunda Lela, ini luar biasa loh Bunda Lela nih, sudah malang melintang di dunia di dunia per MC-an pokoknya kalau dimanapun ada acara ini pasti deh ada Bunda Lela gitu ya. Nah, kali ini kami berharap beliau bisa berbagi ya buat kita semuanya supaya bisa juga pandai gitu ya untuk bisa berbicara lebih baik lagi di depan publik. Termasuk saya sendiri mungkin juga harus banyak belajar dari Bunda Lela ya. Terima kasih ya Bunda Lela ya. Kemudian juga kepada ibu-ibu ketua Bank Sampah yang hadir pada hari ini, ada ada dari Bank Sampah Matahari gitu ya, tadi ada dari Bank Sampah Nuansa, Bank Sampah macam-macam lah ya, banyak ya. Mudah-mudahan kita masih bisa mendorong nih teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah membantu merealisasikan kegiatan hari ini. Tanpa berpanjang kalam, yang paling penting kita bisa catat baik-baik ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih banyak Mbak Madia. Iya, untuk semuanya. Kita semangat dulu yuk, tepuk semangat bareng-bareng Mbak Madia, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, ikutin saya ya. Tepuk semangat dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang 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 ding ding ding. Dum dum dum. A. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Pelan-pelan ya, Bun. Oke. Tepuk semangat dang ding dong. Ding dang dang. Ding dong dong. Dung dung dung. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Oke. Se. Aha aha. Aha aha. Ma. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Oke, ngat. Aha aha. Ngat. Aha aha. Aha aha. Semangat. Semangat. Semangat tuh, kayak warnanya oranye, duduknya ya. Keren ya. Ibu-ibu sekalian, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang tercinta. Saya bacakan sekilas tentang kurikulum vitae dari ibu kita. Beliau lahir di Jakarta. Perlu disebutkan ininya, Bu? Kelahirannya? Boleh. Masih muda, tenang. Masih muda, tenang ya. Tanggal 21 Mei, titik-titik deh untuk tahunnya. Memiliki 3 anak yang soleh dan solehah, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saat ini menjadi pengabdi masyarakat dan juga travel management. Wah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau pergi round the world, bisa langsung hubungi beliau ya. Lalu kemudian untuk saat ini Bunda kita tercinta menjadi Sekretaris TPPKK Kecamatan Cipayung, menjadi Humas Tapeuli, juga menjadi Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, lalu kemudian Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aliansi Travel Muslim Indonesia, Kepala Bidang Halal Tour Aliansi Travel Muslim Indonesia, dan kader ramah keluarga Konselor UPTD PPA Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Masya Allah, luar biasa nih. Ilmunya pasti bisa membuat kita hari ini menjadi semakin smart, semakin hebat, dan bisa menjadi seorang public speaker yang keren, luar biasa. Amin. Masih muda ya, Bun? Udah punya 3 anak? Masih muda. Nanti boleh juga tuh tipnya. Muda dengan memiliki 3 anak yang sudah dewasa pastinya ya, Bunda? Alhamdulillah sudah ada yang kuliah. Ya Allah, Masya Allah. Oke, tidak berlama-lama, akan banyak hal yang disampaikan oleh Bunda kita tercinta tentang public speaking. Apa sih public speaking? Terus kemudian gimana sih caranya untuk menjadi seorang public speaker yang baik, akan disampaikan oleh Ibu Lela hari ini. Kepada Bu Lela, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Ibu MC kita yang hebat. Wah, saya kenal Bunda Nurul udah lama ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini walaupun agak mendadak kita dapat bersilaturahmi. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang karena persiapan saya terus terang mendadak banget gitu ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hari ini saya hanya sedikit sharing tentang apa sih public speaking. Pada intinya ibu-ibu yang ada di komunitas ini adalah ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang luar biasa, yang punya waktu dan punya energi besar untuk mengabdi kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi kedua hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhirul zaman. Amin ya robbal alamin. Mungkin tadi yang disampaikan sama Ibu Ketua dan MC terlalu berlebihan. Saya
biasa aja gitu, maksudnya emang energinya masih ada untuk menjadi pengabdi masyarakat ya, alhamdulillah semoga bisa memberikan manfaat. Dan satu lagi mungkin karena saya memang bidangnya kuliahnya adalah komunikasi, ya saya memberanikan diri untuk berbagi ilmu kepada ibu-ibu semua gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi mungkin karena terbatasnya waktu, materi saya akan lebih umum karena jadi saya tidak bahas satu persatu untuk public speaker-nya. Jadi kita masuk ke public speaking secara umum dulu. Mungkin bisa langsung di-share screen, Ibu host. Ya. Ya, ini kita mengenal apa itu public speaking. Jadi apa sih public speaking dan bagaimana sih public speaking itu gitu ya. Nah, nanti kita bahas sedikit, lanjut. Nah, public speaking mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu belum ada arti yang pas ya atau tepat dalam padanan bahasa Indonesia. Jadi sampai saat ini kita masih mengenal public speaking itu dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya. Tapi kebanyakan orang di Indonesia itu mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum atau publik. Lanjut. Dalam teori public speaking ada salah satu tokoh dari komunikasi ya, David Zarevsky. Dalam public speaking, strategic for success, public speaking is a continuous communication process in which messages and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan bahwa public speaking itu adalah satu proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengarnya. Sedangkan dalam kamus Merriam-Webster, public speaking diartikan sebagai the act or skill of speaking to a usually large group of people. Jadi dia adalah aksi atau keterampilan berbicara di sekelompok besar orang. Jadi orangnya itu biasanya jumlahnya di atas 10 orang gitu ya, kalau dianggap public speaking itu. Lanjut. Nah, kalau ilmu public speaking ini sendiri adalah bagian dari rumpun ilmu komunikasi. Dan di sini masuk ke dalam sub bagian retorika. Nah, retorika sendiri ini apa? Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Nih ya, yang perlu kita garis bawahi adalah secara langsung dan bertatap muka. Mungkin bertatap muka ini sekarang kita tidak bisa mengartikan bertatap muka secara langsung secara fisik, tapi sekarang juga kita bisa masuk ke dalam kategori bertatap muka virtual atau online. Lanjut. Nah, alasan kenapa kita harus bisa public speaking gitu ya. Mungkin salah satu yang membuat public speaking itu perlu, banyak orang yang sukses hanya berawal dari good public speaker. Mungkin kita banyak kenal tokoh yang memang dia maju dan sukses karena memang dia hanya pandai sebagai pembicara di depan umum. Contoh-contohnya sih banyak ya. Mungkin kalau kita bisa bayangkan, kalau Indonesia itu terkenal pertama kali adalah presiden kita yang hebat ya, presiden Indonesia pertama itu terkenal adalah public speaker yang luar biasa, yang dia mampu menguasai beberapa bahasa, 7 bahasa kalau nggak salah ya, Presiden Soekarno itu. Dan beliau jadi terkenal seluruh dunia dan dihormati oleh negara-negara lain. Public speaking benar, bagus lah. Kemudian public speaking itu sendiri merupakan tuntutan zaman dan teknologi. Jadi kalau zaman sekarang kita nggak bisa bicara depan orang gitu kan, kemungkinan apapun yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh orang lain karena kita tidak mampu mempublikasikan atau menyampaikan kepada orang lain. Ditambah lagi tuntutan teknologi saat ini, apabila kita ingin menyampaikan pesan ataupun kegiatan gitu ya, kita butuh kemampuan untuk berkomunikasi secara
publish gitu ya, yang dilakukan di depan orang banyak. Selain itu, tuntutan profesi. Nah, tuntutan profesi ini nih mungkin ya di komunitas Tape Uli, kita perlu sosialisasi gitu kan ya, sosialisasi program Tape Uli, kemudian sosialisasi dan edukasi bagaimana memilah sampah, kemudian melaksanakan pelatihan, produk daur ulang, banyak banyak hal yang memang, apa namanya, perlu dilakukan. Mungkin saya spesifik ke komunitas Tape Uli ya, anggota-anggota TPU itu pasti akan merasakan bagaimana harus menyampaikan sesuatu informasi kepada orang banyak gitu. Jadi agar masyarakat mau memilah sampah ataupun agar masyarakat mau menjadi nasabah bank sampah ataupun masyarakat ingin melakukan sesuatu terhadap sampahnya itu pasti akan dilakukan oleh anggota komunitas TPULI. Nah, ini butuh skill ataupun keterampilan dalam menyampaikan informasi. Yang berikutnya, alasan kenapa perlunya public speaking, yaitu adalah adanya persaingan. Persaingan dalam arti positif ya, persaingan positif, contohnya umpamanya pada saat mungkin di bidang saya ya, travel gitu ya, kalau kami mau bersaing, mendapatkan satu proyek di satu institusi ataupun satu perusahaan, itu kita akan saling memberikan, informasi dengan presentasi. Nah, kadang-kadang justru presentasi inilah yang menjadi titik kunci bagaimana kita dapat memenangkan satu proyek. Jadi kemampuan komunikasi atau public speaking dari tim yang, kita bawa itu akan sangat mempengaruhi bagaimana deal atau tidaknya sebuah proyek di seorang klien. Bisa lanjut? Nah, sekarang gimana sih gitu ya, kalau kita mau jadi pembicara yang baik? Mungkin kalau saya sendiri belum bisa masuk kategori pembicara yang baik, tapi paling tidak mungkin saya bisa sharing dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan dan, dari tokoh-tokoh yang pernah kita lihat. Nah, ini saya ngambil Barack Obama nih. Nah, Barack Obama mungkin kalau yang lain pernah tahu eks-presiden Amerika Serikat, kalau dengar beliau bicara gitu ya, seakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, seakan kita terhipnotis dan terbawa dengan cerita yang dia bawakan. Waktu dia pernah, pidato di negara kita pun, beliau sempat menggunakan bahasa Indonesia, sehingga membuat orang Indonesia, wah, merasa bangga dan bahagia bahwa Barack Obama punya sejarah di Indonesia. Itu mungkin, salah satu saya munculkan Barack Obama di sini. Lanjut. Nah, sebelum kita menjadi pembicara yang baik, perlu kita mengenal metode public speaking. Jadi dalam public speaking itu ada beberapa metode. Yang pertama kita kenal dengan metode naskah atau manuskrip. Apa itu metode naskah? Jadi naskahnya dibuat secara tertulis dan memuat hal apa saja yang akan disampaikan kepada publik. Jadi semuanya ditulis. Dan public speaker akan mengembangkan ide dalam susunan kata-kata, dalam kalimat juga paragraf. Semuanya ditulis. Adapun opening dan closing itu pun ditulis dalam naskah. Jadi lengkap banget di dalam naskahnya itu lengkap banget. Mulai dari opening, isi dan closing itu tertulis dalam naskah. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh public speaker yang diharuskan untuk menyampaikan sesuatu yang membutuhkan ketelitian tinggi. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam penyampaiannya. Biasanya ini dipakai oleh para politikus, kaliber menteri, bahkan presiden gitu ya, atau mungkin sekedar pengumuman struktur pengurus organisasi kan nggak boleh salah. Jadi memang harus dituangkan semua ke dalam naskah tersebut. Lanjut. Metode hafalan. Nah, metode hafalan ini sebenarnya hampir sama dengan metode naskah, cuman kita melaksanakannya metode hafalan ini apabila naskahnya tidak terlalu panjang atau pendek. Jadi dia tetap ditulis dalam naskah, tapi kita tidak membaca, tapi kita menghafal. Biasanya nih kalau anak-anak sekolah dulu suka ada lomba pidato ya. Nah, itu biasanya anak-anak pakainya metode hafalan ini.
Jadi mereka menulis pidatonya dalam sebuah naskah, kemudian dia hafal dan kemudian dia lafalkan dengan dalam bentuk hafalan langsung, tidak membacakan. Kemudian public speaker dalam metode hafalan ini dia boleh berimprovisasi atau mengembangkan sendiri tapi tidak keluar dari konten naskah. Tidak boleh keluar dari konten naskah. Contohnya ya kayak sambutan ketua organisasi, kemudian sambutan ketua panitia, termasuk tadi kayak sambutan ibu ketua komunitas sampai uli gitu kan. Apa namanya, sambutan ketua organisasi ini sendiri dia kadang ada yang ditulis, tapi kalau memang orang yang sudah punya kemampuan public speaker dengan baik, kita pindah ke metode yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu metode, silakan. Nah, metode spontanitas. Kalau yang tadi dilakukan oleh Ibu Ketua TAPEULI adalah metode spontanitas. Metode spontanitas ini tidak memerlukan naskah, tapi yang penting adalah topik sudah disiapkan. Paling tidak gambaran topik yang akan disampaikan atau yang akan dibicarakan itu sudah disiapkan. Nah, tapi tidak perlu menyiapkan naskah. Ini untuk orang-orang yang memang isi kepalanya tinggal dikeluarkan lewat komunikasi verbal. Ini biasanya juga dilakukan oleh para reporter televisi atau reporter radio, vlogger ya, YouTuber. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang biasa melakukan metode spontanitas. Lanjut. Hal apa saja yang harus disiapkan dalam public speaking? Yang pertama kali dan yang paling penting adalah mental. Dan ini adalah kendala yang paling besar untuk public speaking. Jadi mental kita itu harus rileks, atasi rasa gugup dengan tarik nafas panjang, kemudian sedikit menggerakkan badan kita, kemudian melemaskan otot-otot yang kaku. Jadi dibuatnya tuh kita nggak tegang, nggak kaku gitu ya. Kalau makin tegang dan makin kaku itu kita makin tidak siap, merasa tidak siap. Kemudian berdiri kita tuh berdiri yakin, harus tegap. Jadi jangan sampai kita bungkuk ataupun miring, nyender gitu ya, itu kurang bagus. Kita diusahakan tetap berdiri tegap, kemudian berusaha melempar senyum. Walaupun di dalam hati deg-degan ya, jantung berdebar kencang gitu ya, berdegup kencang, keringat dingin, tapi berusaha senyum, tampang kita orang ngelihatnya enak aja gitu ya kalau kita senyum. Nah, yang berikutnya adalah percaya diri. Percaya diri, pede abis gitu kan ya. Be yourself gitu. Pokoknya saya harus do the best gitu. Yakin. Lanjut. Nah, secara fisik. Kita perlu juga mempersiapkan diri secara fisik. Yang pasti, mulut dan tenggorokan selalu basah. Dan siapkan air putih apabila dibutuhkan. Jadi sebelum kita maju di panggung ataupun melakukan pembicaraan gitu ya, kita kalau bisa air putih itu mudah dijangkau. Apalagi kalau kita dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk bicara, itu kita perlu air putih untuk menyiram tenggorokan kita. Saya pernah lihat ya salah satu artis karena saya traveler Korea ya, jadi setiap bulan saya ke Korea, jadi saya tahu banget ada satu artis Korea yang dia tidak bisa lepas dari air putih, per 3 menit dia minum air putih. Nah, dia itu artis dan sekaligus penyanyi. Itu asistennya kemana-mana itu bawa botol air mineral gitu ya, yang dia setiap 3 menit dia akan mengingatkan bosnya untuk minum air putih. Itu penting seperti itu air putih ya. Kemudian jangan pernah makan dan minum yang mengganggu metabolisme tubuh. Minimal 1 jam sebelum tampil. Apa itu yang mengganggu metabolisme tubuh? Biasanya makanan yang asam, pedas, itu biasanya bikin mules, bikin kita ingin ke belakang, kemudian makanan soda atau makanan berlemak yang kadang-kadang membuat kita agak mual gitu kan. Apalagi usia-usia di atas 40 tahun, itu mudah banget perut kita terasa mual, dan rasa-rasa seperti ini adalah kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman untuk berbicara ataupun tampil di depan umum. Persiapan yang ketiga adalah materi. Materi itu kita bisa dapatkan dengan membaca literatur, otomatis ya, referensi. Kalau kita ingin menyampaikan satu pidato atau menyampaikan satu informasi, otomatis kita ada referensi yang harus kita baca.
literatur apa yang harus kita cari. Seperti mungkin kalau kayak saya menyampaikan tentang komunikasi, saya harus baca buku-buku teori komunikasi yang dulu saya pelajari di kuliah, kan pasti sekarang udah lupa, saya baca-baca lagi, ataupun saya cari browsing di mana-mana informasi tentang ilmu-ilmu ini gitu. Kemudian kita menyusun kerangka materi. Nah, kerangka materi ini kita susun supaya apa yang kita bicarakan itu tidak keluar jauh dari topik yang akan kita bahas. Kalau kita bikin karya tulis ataupun kayak di sekolah biasanya kita bikin laporan dan lain-lain itu kita akan disuruh menyusun kerangka materi mulai dari pendahuluan, isi sampai penutupan, sampai kesimpulan dan lain-lain itu kita susun agar apa yang kita bahas dalam tugas kita itu sendiri tidak menyimpang kemana-mana. Dan yang paling penting adalah setelah kita membaca literatur, mempunyai referensi, kita menyusun kerangka materi, kita menguasai materi. Biasanya kalau kita presentasi ataupun ingin menyampaikan satu informasi dan kita benar-benar membuat sendiri, itu biasanya kita menguasai materi. Karena mau nggak mau, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita susun dan kita ketik ke dalam materi yang akan kita sampaikan, itu menjadi pegangan besar buat kita dan menjadi kunci buat kita bahwa kita akan menguasai materi itu. Lanjut. Nah, ternyata teknik vokal juga menjadi hal yang harus diperhatikan pada saat kita menjadi public speaker. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik vokal, yang pertama, mungkin ibu-ibu sering dengar intonasi. Bagaimana seorang public speaker itu memainkan intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi adalah ketepatan nada bicara sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan. Maaf, balik lagi. Balik ya. Jadi ketepatan nada bicara sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan yang sesuai yang dimaksud. Jadi kalau dalam teknik vokal nyanyi ya, biasanya kalau kita suka nonton Indonesian Idol, itu para juri akan bilang, itu pitch-nya nggak pas. Pitch gitu kan, pitch itu adalah pengambilan nada yang tepat. Nah itu ternyata dalam public speaking itu diperlukan, intonasi itu sendiri. Yang kedua adalah artikulasi atau articulation. Nah, artikulasi ini adalah pelafalan. Mungkin kalau dalam tahsin Al-Quran gitu kan ya, mahrozul huruf gitu kan. Pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan tepat. Nah, kalau yang biasanya agak kesulitan adalah kita menggunakan istilah-istilah dari bukan bahasa ibu kita, jadi bukan bahasa Indonesia. Seperti mungkin bahasa asing, kemudian bahasa daerah. Kadang-kadang kita kalau ingin bicara di depan umum dan di satu daerah yang bukan daerah asal kampung kita gitu ya. Seperti saya mungkin saya lahir besar di Jakarta, orang tua saya orang Nusa Tenggara Barat gitu ya. Tapi saya tinggal dan aktif di Depok secara orang-orang Sunda dan bahasa-bahasa Betawi gitu kan. Kadang-kadang kita mau pakai bahasa-bahasa ibu wilayah tempat kita bicara, kayak bahasa Sundanya umpamanya sampurasun, rampes. Nah, itu perlu kita belajar lafal yang tepatnya. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ini agak sulit karena kan bahasa Inggris itu pelafalannya tidak sesuai dengan tulisan dan bacaan. Jadi kayak contohnya umpamanya head, kepala. Head. Nah, beda dengan heart. Heart. Nah, heart ini kadang-kadang ada mengartikan heart, hati, atau heart. Nah, health, healthy. Nah, itu mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak mengerti kata-kata ini tidak masalah. Tapi kalau kita bicara di depan orang-orang yang memang punya kemampuan bahasa asing ataupun bahasa daerah, kita menjadi kurang pede ataupun jadi image kita agak kurang baik. Gitu. Lanjut. Aksentuasi atau accentuation, aksen. Nah, biasanya aksentuasi ini adalah merupakan penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Jadi kalau umpamanya ada satu dari kalimat ini kita anggap penting gitu ya, kita biasanya suka mengulang ataupun lebih menekankan kata-kata itu. Jadi disebutnya antara diulang berkali-kali atau kita beri stressing penekanan dengan sedikit
lebih lambat menyebutkannya. Itu aksentuasi. Kemudian pemenggalan kalimat atau phrasing. Mungkin kita sering dengar frase ya, frase. Nah, pemenggalan kata yang pas menjaga kesatuan kalimat. Jadi kalau kita memenggal katanya tidak pas, itu kesatuan kalimat akan berubah nilai artinya. Jadi ada arti yang tersurat ataupun arti yang tersirat. Jadi kalau kita memisahkannya tidak tepat, itu akan menyalahartikan kalimat yang dituju. Dan seorang pembicara harus mampu menentukan di mana koma atau jeda ya, yang pas untuk mencuri nafas. Jadi kadang-kadang satu kalimatnya itu panjang gitu ya. Kalau kita tidak mampu menentukan koma yang tepat gitu, kita akan kehabisan nafas apabila menghabiskan kalimat itu dalam satu ucapan. Tapi kita harus punya kemampuan menentukan di mana kita harus sedikit mengambil nafas, tapi tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Bisa dibayangkan ya, nanti kita akan lanjutkan dalam tanya jawab aja. Kemudian lanjut. Infleksi atau inflection, perubahan nada suara. Lagu kalimat dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama pada saat jeda atau koma, dan saat akhir kalimat. Jadi kalau akhir kalimat itu ditandai dengan titik. Nah, biasanya suara itu akan meninggi pada saat jeda. Tapi suara akan merendah saat menuju titik. Jadi akan go up, akan meninggi pada saat jeda, kemudian akan merendah atau go down saat titik. Biasanya kan kalau kita ngaji pun begitu ya, kalau kita baca Quran kan biasanya cenderung pada terakhir ayat gitu, akhir ayat itu kan akan menurun nadanya. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan speed. Nah, saya belum bisa menilai nih kemampuan saya bicara ini kecepatannya tepat atau tidak. Kecepatan itu biasanya nggak bisa kita pastikan harus sekian, harus sama gitu ya, nggak bisa. Karena kalau kita seperti dalam bawa kendaraan pun, kadang kita harus kencang di tol gitu ya, tapi pada saat kita mobil sudah berjarak dekat, kita harus mengurangi kecepatan gitu, ataupun kita harus nambah lagi kecepatan, itu kita nggak bisa atur. Tapi dalam riset itu, kecepatan bicara bahasa Indonesia itu sekitar dari 104 sampai 144 kata per menit. Jadi kecepatan bicara itu menentukan pesan yang kita sampaikan kepada audiens itu sampai atau tidak. Kadang kalau kita bicara terlalu cepat gitu, orang bilang, ini pembicaranya ngomong apa sih? Aku nggak nangkep gitu kan. Tapi pada saat pembicaranya berbicara terlalu lambat, itu kadang-kadang audiens jadi bosen. Aduh, ngantuk gitu kan, bosen banget. Nah, seperti itu. Jadi memang speed atau kecepatan bicara itu harus kita atur. Pada saat kita harus cepat, kita cepat. Kalau pada saat kita harus melambatkan sambil memberi penekanan, memberikan jeda atau koma atau titiknya itu harus kita pastikan kita melakukan hal yang tepat. Yang berikutnya adalah volume suara. Nah, volume suara ini keras atau lemahnya disesuaikan dengan suasana dan kebutuhan. Pada saat kita memberikan materi ataupun melakukan public speaking di depan anak-anak yang energik, anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang mereka energik dan punya energi besar gitu ya. Itu kalau kita dengan bahasa ataupun volume suara yang lemah, itu yang ada kalah suara kita. Dan satu lagi mereka akan cenderung ngantuk. Dan mereka akan bosan. Begitu pula kalau pada saat kita bicara dengan para lansia. Lansia mungkin yang jatuhnya jelita jelang 50 tahun atau lolos 50 tahun ya, kita sebutnya jelita atau lolita gitu ya. Kalau kita pakai suara ngegas terus gitu kan, bung 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 gitu ya, suaranya berapi-api terus, yang ada mereka terkaget-kaget, sedikit-sedikit kaget gitu kan. Jadi kalau kita ngomongnya gaspol gitu kan, yang ada satu pembicaranya juga cepet capek gitu ya. Yang kedua adalah para audiensnya juga akan takutnya ada yang jantungan, kita kasih suara kencang-kencang gitu. Jadi kita atur
Kadang mungkin ada penekanan sedikit agak kencang, tapi tidak digaspol terus gitu untuk volume suara. Saya lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke bahasa tubuh, Bunda Nurul, boleh nggak saya minta ada 3 orang yang Ya, Bu. 3 orang yang bersedia untuk ikut games kita? Oke. Kita acak atau yang mengajukan diri saja, Bunda? Kalau bisa yang ngajuin diri, yang bisa kalau bisa mengajukan diri biar kelihatan PD-nya. Oke, iya, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Saya meminta 3 orang untuk bergabung bersama Bunda Lela untuk main game. Dan tenang aja, ada hadiahnya ya Mbak Madia ya. Oke, tuh kata Mbak Madia ada hadiahnya, voucher atau apa nanti. Oke, silahkan langsung tunjuk tangan saja. Ya. Boleh raise hand, boleh ngomong di chat siapa yang ingin. Oke, boleh ngomong di chat. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Kayaknya masih pada ngeper nih. Ayo. Santai kok. Santai Bu kok. Neneng ya? Bu Neneng sudah buka ya? Oke, Bu Rodia. Satu lagi. Bu Neneng, Bu Rodia. Sama siapa lagi? Satu lagi. Nenek. Oh, Nek Ros. Mana Nenek? Oh, Bu Ros. Oke, Bu Neneng, Bu Rodia, dan Bu Ros. Oke, gamesnya. Saya minta tolong Bunda Nurul jadi ini ya, pegang stopwatch. Pegang stopwatch, pakai HP aja. Untuk 3 orang yang tadi sudah bersedia mengajukan diri, itu saya minta nanti akan ada 1 kata yang saya lempar dan akan bergantian ya, 1 orang bergantian. Itu harus mengungkapkan sebanyak-banyaknya kata yang berkaitan dengan kata yang saya sebutkan dalam waktu 1 menit. Siap. Ya. Satu kata. Berarti 1 orang 1 menit ya, Bu Lela? Ya, 1 orang 1 menit bisa menceritakan apa saja tentang kata yang saya sampaikan. Jadi bisa dalam bentuk kata yang bersangkutan atau dalam bentuk cerita kalimat gitu ya. Mungkin saya bisa contohkan seperti ini. Umpamanya saya sebut air minum. Air minum itu saya butuhkan setiap hari dan saya harus meminumnya dalam waktu sekian waktu kayak gitu. Nah, itu dilanjutkan terus, jangan sampai terputus. Kalau bisa tidak ada jeda. Pokoknya sampai saya bilang berhenti ya Bu Lela? Ya. Oke. Jadi jangan sampai jeda. Jadi kalau bisa itu dilanjutkan. Jadi kita belajar untuk berpikir cepat. Siap. Bisa dicoba. Yang pertama siapa Bunda Nurul? Pertama tadi Bu Neneng, kedua Bu Rodia, ketiga Bu Rosmiati. Oke, siap. Bu Neneng tolong ceritakan tentang motor. Mulai ya. Motor biasa aku pakai setiap hari. Biasanya aku pakai ke antar anak-anak sekolah, ngajar. Terus aku juga pakai untuk berangkat ke kampus. Dan aku suka ngojek juga. Suka apa lagi ya? Ngantar anak-anak les. Terus aku suka nganter teman-teman yang kalau pergi ke kota ataupun kemana, aku antar dengan motorku yang selalu menemaniku setiap saat. Udah belum? Terus. Iya. Nah, aku pakai motorku dan aku rawat. Stop. Stop. Oke. Stop. Oke. Minum dulu. Tuh. Betul Bu Rodia, betul. Minum dulu. Betul. Salah satu itu harus minum Bu Rodia. Kalau tadi Bu Neneng, kata-katanya sekitar 100 kata yang diucapkan Bu Lela. Oh, sialan. 100 kata ya. Oke. Sekarang lanjut ke Bu Rodia.
Bu Rodia saya kasih sesuai dengan hobinya yaitu tanaman. Oke. Mulai ya Bu Rodia. Insya Allah siap. 1, 2, 3. Tanaman adalah hal yang sangat perlu kita adakan, khususnya di sekitar rumah kita. Selain dapat menyiapkan oksigen yang baik, tanaman juga bisa menangkal asap-asap rokok, asap-asap polusi, terus bisa menahan air longsor, bisa menyerap air hujan sebagai pemandangan yang indah, terus juga bisa ya tanaman banyak macamnya, bisa sayuran, bisa buah-buahan, bisa bunga-bungaan gitu ya. Terus giatkan semua anak menanam di sekitar rumah kita, terus virusnya kita sebarkan lagi ke mana-mana. Udah belum sih? Sama lagi. Terus apa ya? Hijau, ya kuning. Stop Bu Rodia. Stop. Oke, sekitar Akhirnya 120 sampai juga kata. ya Bu Rodia waktunya. Selanjutnya Bu Rosmiati. Bu Ros. Ayo Nek, semangat Nek. Ya, Nek Ros. Di unmute dulu mungkin Bu Ros. Ya. Ada gambar Speakernya. mikrofon. Ha? Oh ya, saya unmute ya. Nek. Mute-nya Nek. Speakernya. Saya nggak bisa Speakernya. Oke. Nah, sudah Bu, sudah. Ayo, Nenek, tolong ceritakan dalam 1 menit tentang rumah. Wah. Oke. 1 menit dimulai dari sekarang ya, Nek. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah adalah impian semua keluarga. Baik itu impian manusia yang hidup berumah tangga maupun belum berumah tangga, yang isinya adalah ibu, ayah, anak, nenek, cucu. Kebetulan saya di sini ngumpul, ada cucu, ada keponakan, ada ipar. Saya menggambarkan rumah saya itu adalah berkah. Walaupun namanya kita tinggal bersama dengan ipar, dengan mertua, kita anggap berkah itu semua. Walaupun banyak permasalahan. Karena di rumah itu dengan kita adanya niat berkah kita berkumpul, insya Allah rumah kita menjadi istanaku. Itu aja sih. Alhamdulillah. Terus waktunya masih ada. Mudah-mudahan rumah yang kita huni ini dengan dasar Islami tentunya didasarkan dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan dibaca salawat. Rumah kita sudah Nek, Nek jadi curhat, Nek. Ibu udah pakai headset bergayaan. Kayaknya menikmati dia bicara. Oke. Ya. Bagaimana Bu Lela? Kita sudah dengar dari 3 orang tadi berbicara gitu kan, membicarakan tentang satu hal, tapi kita berusaha seoptimal mungkin mengeluarkan isi kepala kita dan mengkoneksikan antara isi kepala kita dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira Bu Neneng, tadi siapa yang pertama? Ya Bu Neneng. Bu Neneng, apa yang dirasakan pada saat menyampaikan itu dalam waktu yang 1 menit kok nggak habis-habis? Ayo Bu Neneng coba ceritakan rasanya. Bu Neneng di-unmute dulu Bu Neneng. Kok nggak ada suaranya? Oh ya, harus dikeluarkan gitu. Ya. Ini enggak kok. Keluar nggak suaranya? Ya, udah. Keluar, Bu. Bentar. Ya. Kalau saya sih gini Bun, dengan mengeluarkan kata-kata dalam 1 menit, ya berpikir
apalagi ya yang harus dikeluarkan gitu, kata-kata apa gitu. Makanya ketika kita menjadi public speaking atau menjadi pembawa acara, kita harus punya apa ya? Punya kata-kata yang bisa dikeluarkan gitu. Ya, oke. Gimana? Siap. Lanjutnya Bu Rodia, apa yang Bu Rodia rasakan? Punya trik-trik lagi gitu. Ya, terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya Bu Rodia, mungkin Bu Rodia bisa sharing apa yang dirasakan? Ambiar. Saya sambil minum ya. Fokusnya hilang semua. Hilang fokus, kemudian apalagi Bu yang dirasakan? Waktu berjalan panjang ya? Gugup karena waktu berjalan panjang, terus gugup karena spontan kita ditodong, jreng, aduh hilang ambiar. Jadi harus Itu punya yang persiapan ya Bu Rodia ya. Nggak fokus. Ya. Ya, namanya juga spontanitas, kurang fokus jadinya. Hilang fokus. Kurang air minum ya. Padahal udah Air minum tadi ya. Selanjutnya Nek Ros, apa yang dirasakan Nek Ros tadi pada saat menceritakan, terus lama-lama keasikan dia ngomongnya, sampai nggak bisa diberhentiin. Iya. Apa cerita? Pengen tahu. Ini pelajaran baru ya, saya baru bisa mengikuti, alhamdulillah nambah ilmu di masa lansia saya. Jadi gini, jadi apa yang saya ceritakan itu rumah ya berdasarkan sehari-hari kehidupan saya. Jadi walaupun apa yang tadi Bu Rodia katakan sempat namanya spontan, gugup juga ya gitu. Ya saya menceritakan apa yang ada di rumah saya, keberadaan di rumah saya, isi orangnya seperti apa. Saya rasa ya lumayan gugup lah satu yang Bu Rodia bilang. Makanya sehingga nggak bisa diberhentiin, yang nyerocos aja gitu ya. Dan saya yang ada di rumah itu ya begitu adanya gitu ya, saya ceritakan apa adanya gitu. Itu aja sih Bu Sekjen kita. Ya, jadi mungkin ini sedikit apa yang kita sharing ya di hari ini, apa yang tadi sudah saya sampaikan. Mulai dari persiapan. Alangkah sulitnya apabila kita tidak melakukan persiapan. Ya enggak ya, Ibu-ibu? Ya, nah, betul. kemudian bagaimana kita harus berpikir cepat gitu ya. Padahal sesuatu ini udah kita kenal, bukan suatu hal yang sulit. Ibaratnya kita nggak usah pelajarin juga, itu kita udah tahu banget di luar kepala kita gitu kan. Jadi kita tinggal ngomongin doang. Tapi apa yang ada di kepala kita untuk kita sampaikan, ternyata nggak semudah apa yang kita bayangkan gitu. Rumah doang, apa sih rumah? Rumah itu kan udah kita tinggal ceritain aja. Padahal kalau kita mau berpikir simpel kayak umpamanya rumah adalah satu bentuk bangunan yang terbuat dari semen, batu, dan lain kayak gitu-gitu. Kita cuma ceritakan fisiknya doang itu 1 menit kurang. Yakin? Ya enggak? Ya. Motor kayak Bu Neneng, ceritakan motor. Motor itu terdiri dari setir, ban 2, kemudian ada busi, kemudian ada roda, kemudian ada rantai, ada kayak gitu-gitu. Mungkin dalam satu tubuhnya motor itu sendiri 1 menit kurang. Gitu kan? Kalau kita mau berpikir simpel. Kemudian Bu Rodia gitu kan, tanaman. Sebenarnya kalau dipikir di rumah saya itu ada tanaman ini nggak selesai. Banyak banget tanaman di Bu Rodia. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Karena saya kenal dengan audiensnya. Saya kenal dengan Bu Rodia, saya kenal dengan Bu Neneng, saya kenal dengan Bu Ros. Saya tahu spesialisasi masing-masing. Ya enggak? Coba kalau saya ceritain Bu Neneng, coba tolong ceritain tentang negara Korea. Mabok nggak? Mabok. Nggak tahu apa, nggak tahu informasi gitu kan. Terus kayak Bu Rodia saya suruh ceritakan, coba Bu Rodia ceritakan tentang ilmu kesehatan. Suntikan doang tahunya. Nah, kalau Nek Ros saya suruh ceritakan tentang apa ya? Oh, kalau ilmu masak dia mah jago gitu kan. Kalau suruh cerita tentang baris berbaris. Sok Nek ceritain tentang baris berbaris, gerakannya apa aja, kan bengong. Iya. Nah, itulah maksud saya di sini, bahwa segala sesuatu materi yang kita sampaikan, kita harus butuh persiapan. Kita butuh mengenali audiens. Ya, persiapan itu termasuk salah satu tadi itu. Kita kalau audiens ya kita kenal. Jadi kayak mamanya kita audiensnya anak sekolah. Ya nggak mungkin lah gaya materi kita kasih dengan gaya-gaya lansia.
Yang ada dia jumpalitan gitu kan, anak-anak remaja itu yang nggak bisa sana, lempar sini, itu kan dikasih materi-materi yang konsumsi ataupun nada-nadanya orang-orang lansia, itu nggak nyambung. Nah itu ya yang maksud saya sampaikan, dengan simulasi seperti ini kita bisa nangkep ya tadi materi yang saya sudah sebutkan di sebelumnya ya, bisa ke gambar. Ya, Nah Bu. itu. Kita bisa lanjutkan Bunda Nurul. Nanti tiga hadiahnya di ini ya, ditagih ke host. Iya, nanti yang 3 ini akan mendapatkan hadiah pulsa dari Tape Uli. Masya Allah. Silakan hubungin Bu Tuti ya, Bu Rodia, Bu Rosmiati, dan Bu Neneng Hasmi. Siap. Tape Uli semuanya. Ya, makasih ya sudah jadi contoh. Ya. Lanjut Bunda Nurul. Boleh dilanjutkan Bunda? Ngantuk ya ibu-ibu ya. Belum ngantuk ya, mudah-mudahan ya. Belum, Ibu. Ya, sip. Semangat Pun, semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ayo kita lanjut sharing screen ya. Nah, tadi beberapa hal yang sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke dalam bahasa tubuh atau body language. Mungkin kita sering dengar ya, bahasa tubuhnya gitu, bahasa tubuhnya begini gitu kan. Body language apa sih yang namanya body language itu sendiri? Jadi body language ini sendiri adalah bahasa tubuh kita yang merupakan bagian penting dari komunikasi. Karena kalau gerakan tubuh kita tepat, orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bahasa tubuh adalah komunikasi tanpa kata-kata. Jadi bahasa tubuh itu sebenarnya bicara tapi tanpa kata-kata. Atau disebut juga nonverbal. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran gagasan atau pikiran yang disampaikan dengan menggunakan pandangan mata, ekspresi wajah, sentuhan, isyarat, intonasi suara, serta postur dan gerakan tubuh. Penggunaan bahasa tubuh itu penting karena bahasa tubuh itu mampu menghambat efektivitas sebuah komunikasi atau bahkan melancarkan efektivitas sebuah komunikasi. Jadi dengan bahasa tubuh itu kadang kita lebih bisa jadi hambatan ataupun bisa melancarkan. Nah ini kenapa bahasa tubuh itu penting. Lanjut. Nah bagaimana sih bahasa tubuh yang baik, gitu ya? Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaker dan supaya bisa menguasai suasana. Biasanya kita harus percaya diri. Nah, hal-hal apa saja? Yang pertama kita harus melangkah dengan tenang dan yakin. Kalau kita sudah melangkahnya tertatih-tatih, males banget, tersendat-sendat, itu akan membuat kita lebih tidak percaya diri. Kemudian cari tempat berdiri atau posisi yang tepat sehingga orang semua mampu melihat kita. Jadi kalau bisa yang bisa terlihat dari sektor tengah, sektor samping kanan, sektor samping kiri, bahkan orang-orang di belakang pun masih mampu menjangkau tubuh kita terlihat. Yang berikutnya adalah kita berdiri tegak. Jangan sampai kita berdirinya bungkuk. Kemudian jangan sampai kita cari senderan gitu ya, mau bicara di depan tapi kita nyender gitu ya. Atau juga karena ada meja di samping kita, kita taruh tangan kita di kursi atau di meja dekat kita gitu kan. Terus posisi kita tidak miring, tapi posisi kita tegak tadi ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau kita tidak sadar nih, posisi kita tuh kadang-kadang kakinya nomplong sebelah ke kanan atau menuju ke kiri. Pundaknya akan lebih rendah daripada yang sebelahnya. Nah, itu kalau bisa diluruskan, ditegakkan. Bentuk tegak tubuh itu adalah bentuk percaya diri. Bukan bentuk sombong ya. Kalau bentuk sombong itu dadanya dibusungkan ya. Kalau ini bentuknya tegak. Jadi kalau bisa pundaknya itu lurus. Kemudian kita melakukan kontak mata dengan audiens. Kontak mata itu bukan artinya kontak mata satu persatu dengan audiens, tidak. Tapi maksudnya paling tidak kita mengarahkan mata kita kepada audiens. Jadi kita tidak melihat ke atas, atau kita tidak melihat ke bawah, atau kita kadang-kadang melempar pandangan kanan kiri nggak jelas gitu, enggak. Tapi kita memandang ke depan, dan pada saat kita memandang ke kanan, kita melemparkan mata kita kepada audiens yang di kanan, pada saat di tengah kita melemparkan mata kita kepada audiens tengah, kemudian pada saat kita ke kiri, kita melemparkan mata kita kepada audiens sebelah kiri. Gitu ya.
Kemudian ekspresi wajah sesuai dengan tema yang disampaikan gitu ya. Kalau temanya serius, kita cekikikan kagak nyambung lah ya. Yang ada katanya audiens kita, "Ini pembicara gimana sih? Ini materinya serius kenapa dicekikikan sendiri?" gitu kan. Nah itu, jadi ekspresi wajah itu perlu kita, tapi kalau kita jatuhnya jutek terus gitu sepanjang materi, menyampaikan materi, tanpa kita ada, ekspresi wajah yang, semangat dan lain-lain, yang ada pada tidur, yang pada ngantuk gitu kan, bosen. Nah itu ya, lanjut. Nah ini mungkin salah satu, ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang mimik wajah yang kurang baik. Jadi kalau kita memang ingin tertawa, tertawalah natural. Kalau emang kita nggak pengen tertawa, nggak usah ketawa, paling tidak senyum. Jadi tertawa itu tidak boleh dibuat-buat. Kalau mamanya dibuat gitu, kayaknya aduh gimana gitu kan, nggak asik banget dilihatnya kalau tertawa dibuat-buat. Kemudian dahi selalu berkerut. Yang ada kita kayak orang mikir gitu. Jadi apa yang disampaikan tuh dengan ekspresi wajah yang seperti itu orang, kenapa ya dia lagi ada masalah kali pembicaranya di rumah ya, dahinya berkerut terus gitu kan. Jadi wondering juga nih ya, berpikir juga nih para audiensnya. Ini pembicaranya kenapa dia lagi banyak masalah kayak di rumahnya gitu kan dengan dahi berkerut. Kemudian senyum. Senyum itu memang kita perlu senyum, tapi tidak senyum terus-menerus. Gitu. Senyum itu kita atur pada saat kondisi yang memang, kita sedang menekankan kepada sesuatu, kita wajahnya wajah serius dan wajah yang bisa membelakang mata ataupun, sedikit melakukan penekanan pada kata-kata itu. Jadi kan kita kalau menekan nggak bisa senyum, senyum tapi melakukan penekanan kan susah gitu ya. Nah itu, jadi senyum pun bisa diatur jadi tidak terus-menerus. Tersenyum, tertawa tapi tidak ada yang lucu. Yang ada garing gitu kan, kita ketawa sendiri, audiensnya ngerasa itu nggak lucu, terus kita ketawa sendiri. Nah, kemudian mukanya selalu cemberut, yang ada jutek gitu kan, "Ih, ini orang jadi pembicara, senyum aja sama audiens nggak mau," gitu kan ya, bete banget ngelihatnya kan, secara psikologis, tampilan seorang pembicara akan mempengaruhi psikologis audiensnya. Jadi pada saat kita udah cemberut di awal, yang ada mereka penerimaannya juga kurang baik. Kemudian sikap gugup, jangan sampai gugup kita itu terlihat. Boleh gugup dan itu natural memang gugup. Sampai ibaratnya orang yang sudah jam terbang tinggi pun pasti punya rasa gugup. Rasa gugupnya itu kadang-kadang dimulai dengan dia sering minum sebelum tampil gitu pun, ataupun dia meremas-remas sesuatu sebelum tampil, tapi itu selesaikan dulu pada saat sebelum tampil dan jangan dimunculkan pada saat tampil. Butuh jam terbang memang. Lanjut. Nah ini tadi, bentuk-bentuk sikap berdiri ya, kayak berdiri di kaki sebelah, kemudian berdiri dengan terlalu rapat gitu ya, kayak orang, siap gerak gitu kan, lurus depan gitu. Mau bicara siap gerak lurus gitu kan kayak kayak gimana gitu ngelihatnya kayak patung mau bicara gitu kan. Kemudian berdiri dengan terlalu kaki terbuka, jadi terlalu lebar kakinya gitu, itu juga tidak enak dilihat. Kemudian berdiri loyo atau kaku, itu juga, kurang baik. Berdiri tadi timpang kanan atau timpang kiri itu juga kurang baik, kemudian bersandar dan, menggerakkan badan yang tidak perlu. Kayak umpamanya banyak menunduk-nunduk atau banyak menggerak-gerakkan leher atau banyak, kadang-kadang kita main pulpen gitu ya, kadang kita, bicara-bicara terus, ya gitu-gitu terlalu kadang membuat, para audiens itu tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dia akan fokus ngelihat apa yang kita pegang dan apa yang kita gerakan. Jadi memecah konsentrasi. Berdiri tidak tenang. Nah, berdiri tidak tenang ini yang sering saya lihat pada anak-anak saya nih. Mungkin karena anak-anak, kalau di Darul Abidin mungkin Bunda Nurul tahu ya, anak-anak itu sering presentasi gitu ya. Eee, dia sebelum presentasi itu dia selalu curhat, "Bunda-bunda aku deg-degan, bunda-bunda aku takut lupa, bunda-bunda takut ini." Jadi rasa tidak percaya dirinya itu terwujud pada saat dia presentasi. Bagaimana dia presentasi, dia akan maju, mundur, kanan, kiri, gerak-gerak kakinya kanan, kiri akan terus melangkah gitu ya. Nih sayang kita nih virtual, kalau nggak virtual saya akan contohkan bagaimana gerakan-gerakan itu gitu. Jadi berdirinya tidak tenang. Dia, kakinya bergerak-bergerak terus, maju mundur gitu kan. Kita jadi kalau untuk, seorang public speaker bergerak seperti itu akan membuat orang nggak fokus karena ngelihat, "Ini kenapa sih dia?" Gitu kan. Jadi kelihatan banget kalau kita gugup gitu. Nah, kalau untuk anak-anak ya mungkin karena mereka memang pengalaman awal gitu, pengalaman pertama belum punya pengalaman dan,
kemampuan komunikasi mereka belum dewasa gitu ya. Jadi saya lihat wajar mereka seperti itu. Tapi untuk kita sebagai orang dewasa dan sebagai public speaker harusnya sudah nggak begitu. Nih, makanya akan saya sampaikan seperti ini. Butuh jam terbang ibu-ibu ya. Makanya kalau disuruh ngomong di depan jangan takut-takut Bu. Harus terima jadi penyuluh. Kemudian berdiri terlalu santai atau rileks. Jadi kaku pun nggak boleh, rileks pun nggak boleh. Jadi kita ada di tengah-tengah. Allah itu suka yang di tengah-tengah. Ya nggak? Tidak yang berlebihan. Jadi tidak boleh terlalu rileks, tidak boleh juga terlalu kaku. Jadi kita tetap tegap, tapi tidak kaku. Gitu. Tetap ada rileksnya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh yang biasa muncul pada saat seseorang melakukan public speaking. Kadang-kadang mungkin kalau kita baca seperti ini ya, kalau yang apa yang saya sampaikan ini mungkin kebayang, enggak lah saya nggak bakal begitu. Tapi itu akan muncul pada saat kita di panggung ataupun di depan audiens. Tanpa kita sadari atau di bawah alam sadar kita. Seperti selalu memegang telinga. Kadang-kadang gitu. Ada pembicara yang seperti itu. Kemudian dia menggerakkan tertentu dari anggota badan. Ada yang sering menggerakkan lehernya, ada yang sering menggerakkan pundaknya atau yang begini-begini kayak gitu-gitu sering. Ada ya. Kemudian gerakannya canggung. Jadi melakukan kayak umpamanya mau ambil bahan presentasi itu gerakannya agak kaku atau tertatih-tatih sebentar. Kemudian kaku dan berdiri terpaku. Dia tidak melakukan gerakan movement atau pergerakan gitu. Jadi orang melihat di satu titik saja gitu kan, sehingga orang yang sebelah kanan, males banget dia nggak ke sini-sini. Nah, kalau seorang pembicara itu dia harus menyebar, ibaratnya fokus dia tidak hanya kepada orang yang di depannya. Jadi harus memberikan menitik fokuskan kepada yang lain juga. Kemudian yang sering kita lihat juga adalah menggaruk-garuk kepala. Jadi gitu ya, gitu kan. Ini pembicaranya banyak ketombe apa gimana, ada kutunya apa gimana gitu ya, garuk-garuk kepala. Itu sering muncul. Kemudian merogoh-rogoh saku. Kalau yang bapak-bapak tuh yang sering kelihatan tuh. Kalau mereka ini terus biasanya kalau ada juga yang suka jadi pembicara terus tangannya taruh di saku ya. Suka lihat nggak? Nah, itu. Kemudian memainkan pensil atau pulpen tadi saya sampaikan tadi gitu kan, kita bergerak-gerak sambil begini-begini tuh kadang-kadang memecah fokus. Kemudian memegang kerah baju. Biasanya bapak-bapak juga tuh yang kerah bajunya terlihat, kalau ibu-ibu mungkin pakai hijab ya jadi tidak terlalu terlihat. Nah, untuk yang tidak berhijab mengelus dan menyibak rambut. Jadi dikit-dikit gitu kan. Aduh, gitu kan risih gitu. Dan pada saat berbicara terus-terusan melihat teks. Jadi kalau sekalipun kita harus membaca teks, sekali-sekali kita angkat wajah, kita lemparkan wajah ke audiens. Jadi makanya teks itu tidak murni harus kita baca total, kita harus sedikit mempelajari. Ada hal yang memang pada saat ini ujung kalimatnya nggak perlu, kita udah tahu ujung kalimatnya, jadi kita ngadap ke audiens. Jadi tidak sampai dalam satu kalimat itu full kita baca begini, tapi di ujung kalimatnya memang tiga kata berikut terakhir kita angkat wajah gitu. Seperti itu mungkin ya. Lanjut. Nah, terlalu banyak melangkah atau berjalan. Nah, kalau terlalu banyak melangkah juga nggak bagus, kemudian berdiri terpaku juga nggak bagus. Jadi kita harus atur sesuai yang proporsional aja. Jadi kita perlu ada pergerakan, tapi tidak juga berlebihan. Terlalu gerak sana, terlalu gerak sini, yang ada pusing gitu. Kita ngeliat kayak setrikaan bolak-balik. Gitu. Sudah kemudian mempermainkan perhiasan, pena. Kadang-kadang ada yang kalau pada pakai kalung suka pegangin kalung atau gelang suka pegangin gelang kayak gitu, itu ada. Itu bahasa tubuh yang kadang-kadang tidak disadari oleh seorang public speaker. Kemudian tangan ditangkupkan ke belakang nih seperti yang ini. Udah kayak ini ya, guru yang ngeliatin anak-anak ujian. Suka ngeliat nggak? Ya kalau guru ngeliatin anak-anak ujian kan gitu ya, di belakangnya tangannya di belakang ngeliatin satu-satu gitu kan. Nah kalau jadi public speaker seperti itu, yang ada audiensnya takut kayak lagi dipantau gitu kan. Kemudian tangan disedekapkan, tangan taruh di depan gitu ya, disedekapkan itu udah kayak kita lagi dipantau ujian di depan. Jadi kalau lagi ingat Eptanas zaman dulu ya, angkatan saya itu masih Eptanas dan Epta gitu ya. Kalau ngelihat dari guru dari sekolah lain kan, kalau
mengawasi kita ujian, kita tangannya ditangkupan gini, dilihatin dari ujung kanan, ujung kiri gitu kan, yang ada kita tambah deg-degan. Nah itu. Kalau public speaker tidak seperti itu. Kemudian bertolak pinggang, tuh, galak gitu, kayak marah gitu kan. Kalau guru marah kan, kamu dari mana? Nah itu mungkin ekspresi yang kita tangkap seperti itu. Kemudian meremas-remas tangan atau memindahkan berat badan dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi gimana ya? Ya itu ya bentuk ekspresi body language yang kurang baik. Jadi kelihatan bahwa kita tidak percaya diri ataupun gugup gitu. Terlihat dari meremas-remas tangan itu salah satu bentuk bahasa tubuh yang kurang baik. Nah, kemudian menghalangi. Nah, kalau kita yang pakai LCD nih, pakai layar gitu ya, menghalangi sorotan LCD karena sering berlalu lalang. Nah, ini kita harus ambil posisi yang tepat sehingga pada saat kita berlalu lalang pun tidak menghalangi kamera LCD nembak ke layar. Lanjut. Nah, hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pembicara atau public speaker. Yang pertama adalah ucapkan kalimat dengan senyum sehingga muncul smiling voice. Jadi itu tadi, tapi tergantung suasana ya. Usahakan wajahnya itu wajah ramah gitu kan, tidak wajah mengerikan sehingga audiensnya pun suasana hatinya baik. Kemudian jangan sekali-sekali membuat joke yang membuat pembicaranya terpingkal-pingkal. Jadi kalau pembicaranya terpingkal-pingkal terus audiensnya nggak ketawa, aduh itu garing banget deh. Dan kita jadi susah fokus kalau kita sendiri udah ngerasa lucu sendiri, terpingkal-pingkal sendiri, tuh balik kepada materi yang berikutnya itu kita susah kembali fokus. Gitu. Kemudian jika kita bikin joke atau lucu-lucuan, itu kasih jeda atau kasih pause sehingga audiens ada waktu untuk tertawa. Jangan langsung masuk materi berikutnya. Begitu kita kasih joke terus lagi masih ketawa, kita udah cerita lagi materi berikutnya. Nah itu nggak pas. Jadi ini audiensnya masih terlena dengan joke kita, tapi kita sudah masuk materi berikutnya. Itu nggak nyambung. Kemudian jika dalam opening memberi salam, beri jeda juga agar audiens menjawab salam. Ya. Jadi kita harus memberi jeda pada saat kita memberi salam, tunggu mereka menjawab salam, baru kita masuk ke kata-kata berikutnya. Kemudian jumlah audiens mempengaruhi lambat atau cepatnya gerakan tubuh yang kita lakukan. Pada saat kita audiensnya tidak terlalu banyak gitu ya, ibaratnya kita tidak terlalu banyak bergerak pun tidak masalah. Tapi pada saat kita audiensnya lebih banyak ya kita butuh agak sedikit berjalan, tapi tidak terlalu bergerak sana sini. Jadi stay dulu beberapa saat, kemudian berhenti dulu di satu sisi sesaat, kemudian kita ambil lagi satu sisi sesaat, satu lagi sisi sesaat. Jadi tidak bolak-balik bentuknya. Jadi enggak ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, enggak seperti itu. Lanjut. Nah, ini how is taking the panic of public speaking. Jadi bagaimana kita mengatasi kepanikan atau kegugupan dalam public speaking. Ini kelihatan dari gambarnya bahwa orang ini berkeringat gitu diwawancara sama wartawan gitu kan, dia panik, apa yang harus saya sampaikan, gimana gitu ya kita mengatasi hal ini. Lanjut. Lanjut, Bun. Ya, biasanya kita harus tahu dulu apa sih yang membuat kita gugup atau cemas. Yang pertama adalah mungkin bisa jadi itu pengalaman pertama kita ya. Tadi saya sampaikan anak-anak kita kan, anak-anak yang masih SD ini kalau suruh presentasi mungkin pengalaman pertama mereka untuk bicara di depan publik. Dan dengan pengalaman pertama ini berarti dia menemukan suasana yang baru. Bagaimana dia bicara tapi harus dijadikan pusat perhatian orang. Itu suasana baru menurut dia. Kemudian tadi menjadi pusat perhatian dan pada saat kita menjadi pusat perhatian itu merasa kita jadi orang yang berbeda dan rasa berbeda itu yang memunculkan kita menjadi tidak percaya diri. Ada juga mungkin gugup itu karena trauma masa lalu. Trauma masa lalu mungkin orang yang bukan pertama kali muncul tapi pada saat dulu pernah muncul gitu kan, pernah punya pengalaman yang tidak baik. Nah, itu bisa jadi menjadi penyebab keguguran. Aduh, ntar kayak kemarin lagi deh. Ya, kayak waktu itu lagi deh. Ya, ini deh kayak gitu. Nah, itu seperti itu.
Kemudian perasaan tidak siap tampil. Apalagi kalau umpamanya kita harus menyampaikan sesuatu dan kita tidak menguasai sesuatu itu atau kondisi tubuh kita lagi tidak fit ataupun kondisi psikologi kita tidak fit. Nah, itu apa namanya membuat kita menjadi gugup. Lanjut. Nah, apa sih gejala panik atau gugup ini? Gitu. Biasanya jantung semakin cepat berdegup. Itu otomatis. Biasanya kalau ibaratnya saya pun kadang kalau ingin menyampaikan sesuatu, saya mau bicara, jadi kalau mamanya dalam seminar atau apa, kalau saya mau menyampaikan sesuatu, bertanya ataupun menyampaikan aspirasi saya, itu saya deg-degan dulu, berdegup dulu. Tapi saya harus mengendalikan diri saya gitu ya, pada saat saya dikasih kesempatan, saya harus tarik napas panjang, kemudian saya sampaikan. Gitu. Jadi orang yang memang sudah biasa bicara pun pada saat dia tidak menjadi pembicara terus mau bicara, pasti dia akan deg-degan. Dan itu wajar. Jangan salah, kaliber MC sebesar apapun gitu ya, tetap ada rasa itu. Jadi deg-degan itu biasa. Lutut gemeteran. Nah, lutut gemeteran ini biasanya kalau udah mau naik panggung atau mau maju ke depan gitu kan, ini kayak lutut kayak udah nggak ada isinya gitu kan ya, kayaknya udah lunglai gitu kan. Nah, itu biasanya seperti itu gejala gugup. Nah, kemudian berkeringat. Tadi yang orang ngelap itu ya, ngelap keringat tadi, kemudian suara bergetar. Nah, suara bergetar ini sebenarnya kalau pada saat dia bicara itu sebenarnya bentuk dari kegugupan yang terlihat oleh kita. Kemudian pusing atau sakit kepala. Kadang-kadang pusing itu muncul pada saat kita mau bicara. Itu bentuk gugup. Kadang perut mual atau kejang perut. Aduh, mau ke toilet nih. Aduh, bolak-balik. Nah, seperti itu. Itu tanda-tandanya. Mata berair. Mata berair, kemudian lupa materi yang ingin kita sampaikan. Itu bentuk kegugupan yang sering kita hadapi. Lanjut. Nah, jadi inilah kiat-kiat yang kira-kira mungkin membantu dalam mengatasi kegugupan atau kepanikan. Yang pertama, tenangkan diri. Tadi tenangkan diri itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa dengan kita bersikap percaya diri, berjalan dengan yakin, kemudian tarik nafas. Tarik nafas teratur, pelan-pelan diatur gitu ya. Kemudian bergerak sedikit badannya. Jadi badan kita tidak kaku. Kalau badan kita kaku ini terasa sakit semua gitu kan. Nah, kita bergerak sedikit-sedikit. Badan kita digerakkan. Kemudian bersikaplah nothing tulus. Nothing tulus kalau bahasa Sunda mah kasarnya kumaha engke wae lah gitu ya. Bu Ros benar nggak? Kalau bahasa suami saya sabodo teuing lah, pokoknya gimana entar aja gitu. Itu kan ya, sok gitu, dilepas aja gitu. Seperti itu. Itu kasar banget ya, Nek, tapi itu jadi satu kunci banget suami saya itu kalau kumaha engke wae lah, yang penting muncul gitu kan. Nah, itu bisa jadi satu motivasi kita. Nothing tulus. Kemudian kita kelola kegugupan kita. Jadi jangan sampai kita didominasi oleh kegugupan kita, tapi kita harus yang mendominasi kegugupan kita. Jadi kita harus kelola dia. Jangan sampai dia ngalahin kita harus ngalahin kegugupan kita. Kemudian visualisasi. Kadang kegugupan itu sendiri bisa muncul gitu ya, tapi bisa kita umpetin. Bisa kita umpetin, walaupun di dalam deg-degan, tapi wajah kita masih bersenyum dan berusaha tetap tampil percaya diri. Biasanya terlihat kok. Kalau MC itu di TV kan suka disorot tuh. Itu sebenarnya mereka banyak ini loh, deg-degan gugup sambil lihat contekan kan sebenarnya terlihat ya. Itu sebenarnya bentuk kegugupan mereka yang mereka lawan. Kemudian berbicara dengan lantang dan keras. Lantang dan keras ini menandakan kita percaya diri. Kemudian lontarkan humor yang wajar. Nah, kalau MC itu kan biasanya sambil ngelucu gitu kan. Suka ngelucu. Nah, itu bentuk sebenarnya meredam ininya dia juga. Meredam meredam kegugupannya dia juga. Kemudian fokus untuk rileks. Jadi kita fokuskan diri kita untuk rileks, dan mungkin sebelum acara-acara kita melakukan public speaking, itu kita membayangkan suatu hal yang membuat kita rileks. Kalau yang lihat-lihat cerita-cerita lucu gitu ya, kadang-kadang di WA suka dapat video-video lucu, itu nggak apa-apa juga kita ini untuk mengalihkan kegugupan kita. Dan move atau bergerak seperlunya secara natural.
Itu kayaknya sepertinya sudah ada yang tanya, tapi nanti kita keep aja dulu ya. Kita lanjutkan dulu Bunda Nurul. Ada di chat kayaknya ada yang tanya. Oke, iya. Langsung pertanyaan atau diselesaikan dulu, Bunda? Sudah mau habis, Bisa, lanjutan aja. Iya, ada dari Mbak Madia bertanya, apakah setiap orang yang mau bicara di depan umum mengalami semacam kegugupan seperti itu? Kalau misalkan iya, berarti itu wajar atau tidak gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk penyesuaiannya, Bunda? Nah, berarti ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebetulnya ini pertanyaan yang paralel ya. Yang pertama berhubungan dengan kalau misalkan bicara di depan umum, kalau gugup gitu kira-kira wajar atau enggak? Kalau misalkan itu wajar, berarti butuh berapa lama untuk penyesuaiannya? Ya, jadi gugup itu sebenarnya satu hal yang natural ya. Dari semua orang pasti akan punya kendala gugup. Itu ibaratnya untuk orang-orang yang memang sudah biasa tampil pun dia akan ada momen-momen gugup. Seperti tadi ya saya sampaikan bahwa gugup itu ada beberapa kondisi. Bisa jadi orang-orang yang sudah kalibernya tinggi ini gugupnya bukan karena dia tidak percaya diri dan lain-lain, tapi karena dia tidak siap dengan materi yang ingin dia sampaikan. Gitu. Ataupun gugupnya sendiri karena memang kondisi tubuh dia tidak fit. Kondisi psikologis dia tidak fit. Jadi dia merasa saya sedang tidak fokus, saya sedang banyak masalah. Itu pun bisa menjadi kondisi gugup bagi orang yang sudah profesional sekalipun. Nah, bagaimana penyesuaiannya dan butuh berapa lama? Setiap orang tidak bisa ditentukan. Kondisional masing-masing orang. Bisa jadi kalau orang-orang yang memang belum pernah bicara ataupun jarang sekali bicara di depan umum, itu dia memang butuh jam terbang kalau dalam mengelola kegugupannya itu. Jadi mungkin harus ada yang bantu. Mungkin teman dekatnya ajak ngobrol, relax, tenang aja, dimotivasi gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu bentuk support buat teman public speaker yang memang akan tampil dan dia memang jarang bicara. Oke, berarti kalau misalkan penyesuaian waktunya sesuai dengan individunya ya, Bunda? Ya, tidak bisa di satu dikasih indikator tertentu, nggak bisa. Dia kondisional. Selanjutnya ada satu lagi nih, Bunda. Bagaimana trik kalau orang yang pemalu atau kurang percaya diri untuk membangkitkan rasa percaya dirinya untuk dapat bicara di depan umum? Intinya trik dan tips bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa percaya diri berbicara di depan umum. Coba kita kasih slide yang terakhir tadi. Coba ditunjukkan, Bun, sebentar. Kalau public speaking, bicara di depan umum. Padahal kan kita nggak pasti gugup gitu, nggak pede. Yang terakhir, yang selanjutnya, Bun. Nah, ini adalah solusi paling jitu. Dari semua yang saya sampaikan tadi, gitu kan, mulai persiapan mental, persiapan fisik, persiapan materi, ini adalah kunci utama. Yang pertama adalah latihan. Latihan itu mungkin kalau kita yang tidak banyak kesempatan tidak punya kesempatan banyak bicara di depan umum gitu ya, kita bisa berlatih di depan cermin. Atau mungkin kita minta tolong keluarga kita, anak kita atau suami atau siapapun ya yang merekam. Gitu kan. Sekarang kan gadget smartphone udah gampang banget gitu ya. Tolong rekam dong, Ibu mau ngomong gitu ya. Itu seringlah berlatih seperti itu. Itu memang jadi kunci kita sebagai public speaker adalah jam terbang. Semakin kita banyak berlatih, semakin kita mudah mengucapkan atau menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Dan yang paling penting dari segala yang penting adalah kalau saya selalu baca doa Robbi Srohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi lancarkanlah lisan saya gitu ya. Jadi berdoa. Kita yakin, kita tawakal Allah dan kita kita serahkan semua kepada Allah. Yang penting kita sudah usaha. Jadi semua persiapan sudah kita lakukan, terus kita juga sudah belajar bagaimana public speaking itu gitu kan. Dan setelah latihan dan berdoa nanti kita tinggal lihat sebagus apakah kita menjadi public speaker gitu kan. Nah, berarti duit ya Bunda Lela? Ya.
Berarti duit. Ya, just Doa, duit. usaha, ikhtiar, tawakal. Wah, itu tepat banget tuh Bun. Dan mungkin terakhir nih saya di slide terakhir saya sedikit kasih pantun. Ada sedikit pantun buat ibu-ibu dari komunitas Tapeuli dan para audiens. Hamparan sawah di tengah bukit, angin sepoi, segar terasa. Cakep. Bicara depan umum tidaklah sulit. Dengan banyak berlatih, pasti ku bisa. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bunda. Ya, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih ya. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Kalau masih ada pertanyaan kita lanjutkan di chat ini ada, kayaknya masih ada lagi. Oke, iya masih ada lagi nih Bunda. Masya Allah luar biasa. Apa yang kita Oke, iya. Terima kasih Bunda Lela, Masya Allah luar biasa dari di awal dijelaskan tentang definisinya sampai kemudian tips, trik bagaimana cara untuk mengatasi kegugupan, lalu bagaimana perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh gestur tubuh kita ataupun wajah kita itu sudah dijelaskan dengan gamblang sekali oleh Bunda Lela. Ada satu lagi nih pertanyaan Bunda Lela. Apa yang kita lakukan seandainya sedang bicara, dari Bu Nur Halilah ya ini ya, apa yang kita lakukan seandainya sedang bicara tiba-tiba blank mau ngomong apa lagi? Wah emang sering juga gitu terjadi. Ya, itu yang tadi kita simulasikan ya, yang pada saat kita bicara dalam 1 menit gitu kan, apalagi ya. Nah itulah apa namanya, jangan sampai nih ya seperti yang ini tadi, apa namanya, nah kayak gitu kan, itu sering banget muncul. Itu salah satu contoh untuk berlatih bagaimana kita mengeluarkan kata secara cepat di kepala, kemudian kita menyalurkan lewat kata dalam bentuk komunikasi verbal gitu ya. Berlatih dengan seperti itu. Pada saat blank, mungkin kita jeda. Jadi kita bikin satu games atau apa gitu ya. Jadi kita bikin ice breaking. Sebenarnya itu adalah bentuk apa namanya, kasih kita kesempatan untuk mencari informasi apa yang tadi mau kita sampaikan. Jadi cari celah. Jadi kayak umpamanya tiba-tiba, iya coba tadi yang saya sampaikan ibu yang sebelah sini ada yang mau ingin ditanyakan, kita arahkan ke tempat lain gitu. Jadi jangan fokus di materi yang sedang kita sampaikan. Kalau pas kita saat itu blank gitu kan, aduh apa ya tadi ya dari itu yang mau saya sampaikan ya gitu. Tadi dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Nah, seperti itu mungkin salah satu trik aja ya, tips dari saya yang biasanya saya lihat, entah saya sendiri yang bicara atau saya lihat dari pelatihan-pelatihan yang saya terima, itu biasanya gitu. Sebenarnya saya tahu ini orang-orang ini pasti sedang cari celah nih, dia pasti ada yang lupa disampaikan atau ada yang terlewat disampaikan. Biasanya dia kasih ice breaking ataupun dia mengalihkan kita dari materi yang dia sampaikan. Gitu. Oke, berarti ada dua poin intinya ya Bun. Yang pertama yaitu practice makes perfect, di mana kita harus latihan terus menerus. Lalu kemudian yang kedua itu break the ice. Kita harus gimana caranya untuk bisa membuat ice kita itu bisa terbreak dengan baik. Jadi strive to be excellent. Ya, itu Darul Abidin banget. Itu saya suka banget kata-katanya. Jadi kita memang struggling ya untuk jadi sesuatu yang excellent atau yang baik ataupun the best gitu ya. Kita harus berusaha sekuat mungkin. Nggak akan ada apa namanya, practice make perfect gitu ya. Jadi berlatih membuat kita menjadi sempurna. Sip, luar biasa. Kalau di Islam sendiri, mungkin saya tambahin sedikit ya Bunda ya. Betapa Rasulullah SAW, Khalid, lalu kemudian Umar, lalu kemudian Utsman itu memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Bahkan kalau misalkan di dalam Al-Quran tersendiri, ada beberapa kata yang memang diajarkan kepada kita bahwasanya menjadi public speaking ini menjadi public speaker ini udah diajarin nih di dalam Al-Quran. Ada disebutkan di situ qaulan ma'rufan, lalu kemudian kalau misalkan mau menjadi pembicara, jadi ada qaulan sadidan, lalu kemudian juga ada qaulan sakilan. Yang mana tadi kalau misalkan digabungkan dengan
materi yang disampaikan oleh Bunda Lela itu nyambung banget gitu. Kalau saya menggarisbawahi atau memberikan benang merahnya tadi ada stressing, gimana kita bicara itu harus tegas dan benar. Di dalam Al-Quran ada kaulan syadidan. Lalu kemudian juga bagaimana kita kalau misalkan berbicara tadi Bunda Lela bilang ada aksentuasi, kaulan sakilan, yang bagaimana kita berbicara menyampaikannya bisa dengan penuh makna gitu. Luar biasa ternyata di Al-Quran ada ya Bunda Lela ya. Sebelum Masya Allah. komunikasi menemukan teori itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Sudah ada, berarti Islam benar-benar rahmatan lil alamin dan benar-benar luar biasa. Semua ilmu pengetahuan ada semua di situ. Masya Allah, luar biasa. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih Bunda. Oh ya. Ketika kita ngeblank, boleh gak kita tanya ibu-ibu, kita sudah sampai di mana? Oh, udah tadi ya, udah dijawab sama Bunda Lela. Boleh ya ditanyakan kembali. Jadi break the ice kepada audiens. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya atau masih ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya langsung boleh. Iya, boleh. Bu Rodia mau bertanya? Iya. Gini, bagaimana kalau cara kita ngatasin nih, misalnya kita lagi berbicara di depan orang banyak, terus tiba-tiba ada seseorang yang bikin kiranya menjadi kita gugup gitu, misalnya ada suami kita tiba-tiba ada di situ, terus itu bagaimana cara ngatasinnya? Tiba-tiba kita merasa, aduh hilang dah semua ngeblank gitu. Kayak gitu Bu. Sering kali itu kayak gitu Bu. Oh gitu ya, gugup kalau ketemu suami di itu ya, di depan kita. Iya. Mertua ya Bun. Iya betul, atau ada guru-guru kita atau semacam itu Bu. Gimana cara ngatasinnya Bu? Ya, mungkin kalau tips dari saya, kalau itu kan mungkin teorinya nggak ada ya, jadi itu lebih kepada pengalaman ya. Kalau itu kita bisa dengan menggerakkan tubuh kita. Jadi kita mengarahkan tubuh kita ke tempat yang lain, kita ngelihat sisi yang lain dari tempat yang kita bikin gugup. Pokoknya suami kita ada di sebelah kiri, kita ngarah aja ke kanan, kita bicara dulu ke kanan, sesaat setelah kita agak tenang kita mengarah lagi ke tengah, kemudian baru lagi sebelah kiri. Itu pun mungkin tidak fokus kepada suami kita. Ya itu ya, kalau masih punya sikap gugup seperti itu ya memang salah satunya adalah kita mengalihkan pandangan kita dari orang yang membuat kita gugup. Itu sudah otomatis. Nggak ada mungkin ya Bun. Iya. Itu anggap aja ya, saat ini aku tidak mau melihat dirimu, Ci. Aku melihat yang sebelah kananku saja lebih ganteng itu saat itu ya. Saat itu saja supaya kita menghilangi. Terima kasih Bun. Oke, masih ada lagi satu penanya terakhir. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, Bunda Lela juga sudah butuh waktu untuk istirahat. Kita juga butuh waktu istirahat. Saya kasih waktu satu lagi. Ya, silakan. Kalau mau menyampaikan materi terus nggak siap itu terus kita membaca, bagaimana caranya biar nggak gugup juga ya? Oke. Yang bertanya siapa ya? Saya dari Bu Tati dari BS Barokah. Oh iya. Ini Bu Tati Ratu Jaya ya? Iya. Oh iya. Gimana tadi Bu Tarti? Bisa diulangi? Bisa diulangi. Oh iya. Umpamanya kita memang mau berbicara di depan umum, tapi memang belum siap, tapi kita punya materi, maksudnya bacaannya di HP kan, terus kita membaca, sering membaca gitu, bagaimana? Apakah itu boleh atau tidak? Enak, ya enak di sama audien gitu. Mamanya kita membuka pengajian kan kita belum hafal gitu Bu, jadi kita baca terus gitu maksudnya. Tapi pas akhirnya sih enggak gitu. Gimana Bu? Oke. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita mau jadi pembicara itu kita bawa contekan kebetan itu tidak masalah. Ya, jadi kondisinya itu kalau sekedar jadi pembuka acara majelis taklim doang, paling doa pembukanya mungkin kita lupa gitu kan ya, doa pembuka majelisnya atau salam awalnya kita masih belum pede gitu ngucapin, itu boleh dilihat boleh, ataupun kita pilih yang memang tidak memberatkan kita
kita ucapkan. Ya. Nah, tapi kalau kayak umpamanya materi yang ingin kita sampaikan tuh dalam satu kayak umpamanya materinya banyak gitu ya, materinya dalam bentuk makalah, tapi kita harus cerita ini tentang cerita ini. Kayaknya kalau kita ngafal makalah segitu banyak kan nggak mungkin. Kita bikin contekan, Bu. Kita bikin contekan dalam bentuk poin-poin. Pointers ya. Jadi paling enggak pada saat kita mau membicarakan tentang bagaimana memilah sampah. Nah, memilah sampah ini poin-poinnya apa aja? Yang pertama adalah ini adalah kegiatan berbasis masyarakat gitu. Terus masyarakat harus melakukan mulai dari rumah. Itu ditanda-tandain aja. Jadi paling tidak dari apa poin-poin yang ada, itu kita bisa tahu yang mau disampaikan tentang memilah sampah. Ibu-ibu, jadi pada saat kita memilah sampah, nah itu kan bisa ini sendiri gitu, terimprovisasi sendiri, muncul sendiri ide-idenya. Paling tidak kita udah tahu apa yang mau kita sampaikan, ada contekannya, itu nggak ada masalah kita mau sampaikan. Terima kasih sudah. Sudah, terima kasih Bu. Iya, Masya Allah. Terima kasih jazakillah khairan kasiran Bu Lela untuk sudah 1,5 jam lebih ya kita bersama-sama. Gak berasa. Masya Allah, banyak sekali ilmu baru yang didapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para audiens, Bu Rodia, Bu Eka, Bu Rosmiati, Bu Sutarti, Bu Lutfi, Bu Nur Khalisa, Bu Neneng, Bu Tuti, Bu Disi, Bu Sandi, Bu Windy, Bu Nurjana, Bu Siti Khairani, Bunda Syamil, Bu Nia, Bu Lina, Bu Alfia. Mudah-mudahan menjadi bahan acuan, panduan biar bisa menjadi public speaker yang baik. Karena tadi Bunda Lela bilang di akhir slide-nya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa menjadi public speaker yang baik. Saya mengutip sedikit dari tadi melihat membaca buku tadi sebelum Bunda Lela memberikan materi kepada saya membaca-baca buku-buku psikologi, bukan psikologi, membaca buku public speaking juga Bunda Lela. Komunikasi. Saya bacakan untuk terakhir. Public speaking is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of part of your life. Jadi public speaking itu seperti kita naik sepeda. Dan seperti kita typing, belajar untuk typing. Kalau kita punya niat untuk berusaha, pasti kita akan bisa mengimprove quality yang kita miliki. Karena kita sudah punya satu mulut dan itu bisa digunakan untuk menjadi sebuah alat komunikasi yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu Lela atas kesediaannya untuk hari ini, walaupun mendadak. Tapi luar biasa. Terima kasih Mbak Madia yang sudah memfasilitasi. Terima kasih kepada audiens yang rata-rata nasabah dan kali ya bawah yuk. Iya. Semuanya rata-rata nasabah ya Mbak Madia ya? Iya Ibu. Oke, nasabah dari Tape Uli, mudah-mudahan Tape Uli tetap jaya. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya mohon maaf selaku moderator kalau ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya, kita foto dulu ya. Lela, kita foto bareng dulu. Oke, siap. Foto barengnya gimana? Ya, mohon dinyalakan dulu ibu-ibu kameranya. Bu Disi, Bu Santi, Bu Hairani, Bu Alfia, Bu Nia, Bu Samil, silahkan dibuka. Windy. Nyalain kamera yang mana? Udah nyala Ibu. Bu Nia? Bu Nia lagi di mobil kayaknya nih. Bu Syamil, Syalimul Quran ya? Ya lagi di mobil gelap ini, mohon maaf. Oh iya, mungkin di mobil semua kali ini Bunda. Bu Windy lagi nge-baking. Bu Windy lagi nge-baking. Sinyalnya keluar masuk. Kita tunggu atau langsung berpose Mbak Madia?
Bu Disi mana Bu Disi? Udah ya, Bu. Iya, Oke. Bagaimana Bu? Langsung saja? langsung aja. Smile. Ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Nah, lagi atau sudah Bu? Sudah banyak. Ya, sampai Terima jumpa kasih ya semuanya. Ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah apa yang saya sampaikan. Sampai Ya, ketemu terima lagi. kasih Bu Lela. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Bu, silakan.